Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah. Syukur dan tiada batasnya di atas segala nikmat, rahmat, karunia serta hidayah. Sampai saat ini semua nikmat itu masih Allah berikan dan titipkan ke dalam kalbu kita. Maka dengan sebab itulah ringan langkah kaki menuju masjid ini, meninggalkan semua aktivitas kita, meninggalkan semua kesibukan dan pekerjaan kita. Kita hadir menunaikan solat zuhur berjamaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Semoga ibadah solat zuhur ini menjadi ibadah solat zuhur yang paling terbaik di antara solat zuhur yang sudah pernah kita laksanakan selama ini. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini mengandung berbagai macam isi. Ada isinya tentang ibadah, ada isinya tentang muamalah, bahkan juga di antara isi Al-Quran itu juga berbicara tentang kisah-kisah. Maka bulan ini adalah bulan di mana kita banyak bercerita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Maka salah satu kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wazkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakanlah kisah Ibrahim itu dalam Al-Quran, kata Allah. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu cinta kepada kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Mengapa kisah ini perlu diceritakan? Faqsusil qasasa. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Agar mereka berfikir untuk dapat mengambil iktibar dan pelajaran dari semua kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, nabi yang diakui oleh Allah, memiliki akhlak yang mulia, karakter yang lembut dan santun. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu, kata Allah, orangnya sangat lembut
dan dia orangnya sangat santun. Di mana Allah ceritakan kisah Nabi Ibrahim ini ketika Ibrahim alaihissalam menjumpai ayahnya, mengajak bapaknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iz qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ya abati, wahai ayah, lima ta'budu ma la yasma', mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, wala yubsiru, sesuatu yang tidak pula bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada engkau sedikit pun. Maka ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang berbeda keyakinan dan akidah dengannya, bapaknya bernama Azar, kerjanya pembuat patung sekaligus menyembah patung yang dibuatnya itu. Berbeda dengan akidah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dilantik oleh Allah menjadi rasul, menyembah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Maka dia datang kepada ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayah, sesungguhnya benar-benar telah datang kepadaku ilmu pengetahuan. Allah telah menurunkan wahyunya kepadaku, wahai ayah, malam ya'tika, yang tidak diberikan kepada engkau. Fattabi'ni, ikutlah denganku, wahai ayah. Ahdika siratan sawiya, aku akan menuntun tanganmu menuju jalan yang lurus. Masyarul muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ungkapan yang digunakan Nabi Ibrahim ketika mengajak ayahnya memakai kalimat harfun nida. Huruf nida dalam Al-Quran adalah huruf panggilan kemesraan dan kasih sayang. Khusus dipakai untuk orang-orang yang dikasihi dan disayangi. Maka Nabi Ibrahim memberikan tauladan kepada kita bahwa meskipun dia berbeda keyakinan dengan ayahnya, tapi Nabi Ibrahim tetap memperlakukan ayahnya dengan mulia, tetap menghormati bapaknya dengan tetap santun dan bertutur kata lembut kepada ayahnya. Maka ini memberikan tauladan kepada kita, pakailah setiap ucapan, perkataan, mau dengan siapapun kita berhadapan, maka mestinya kita pakai kalimat-kalimat yang santun dan lembut, sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan contoh dan tauladan kepada kita. Lalu apakah kelembutan itu disambut baik oleh bapaknya? Tidak. Maka ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya, ternyata Azar marah kepadanya. Qala, berkata Azar kepada Ibrahim, aragibun anta an alihati ya Ibrahim? Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka. Jika engkau tidak berhenti, aku akan lempar engkau pakai batu. Wahjurni maliya, berangkatlah engkau dari rumahku dalam waktu yang lama. Kebaikan Nabi Ibrahim, kelembutan ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya tidak disambut dengan kebaikan oleh ayah kandungnya. Malah dilempar pakai batu, diusir dari rumah tempat dia dibesarkan dan dilahirkan. Marahkah Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Tidak. Maka Ibrahim berkata, qala, berkata Ibrahim kepada ayahnya, salamun alaika, semoga keselamatan selalu menyertai engkau, wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan senantiasa selalu berdoa untukmu.
memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku, wahai ayah. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhanku sangat baik kepada aku. Apa makna pelajaran yang mesti kita ambil dari kisah ini? Tidak selamanya kebaikan yang kita tanam akan berbalas dengan kebaikan pula. Maka Nabi Ibrahim tidak marah kepada ayahnya. Marah ayahnya dibalas dengan doa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kebaikan kita tanam tidak disambut baik oleh orang, tidak dibalas pula dengan kebaikan, maka bersabarlah, tolaklah keburukan itu dengan kebaikan, sebagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan ketika dia diusir oleh ayah kandungnya sendiri bernama Azar. Masyarul muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu, kata Allah, orangnya lembut dan sangat santun sekali. Kelembutan Nabi Ibrahim, santunnya Nabi Ibrahim, baiknya akhlak Nabi Ibrahim, mulianya pribadi Ibrahim, Allah balas dengan datang seorang anak bernama Ismail alaihissalam, yang karakternya juga sama dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan juga kisahnya dalam surat As-Saffat, dimulai dari ayat yang ke-100, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, oh Tuhan, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Di usia 86 tahun, doa itu diijabah oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada engkau, hai Ibrahim, dengan datang seorang anak soleh, penyantun, karakternya sama dengan engkau, halim, hormat kepada orang tua. Anak itu kelak diangkat menjadi rasul juga, lahir dari rahim seorang perempuan bernama Hajar. Anak itu bernama Ismail alaihissalam. Ini memberikan iktibar dan pelajaran kepada kita, bagaimana kita dapat mencontoh tauladan yang diberikan Nabi Ibrahim menjadi bapa soleh, lalu membikin dan menciptakan juga keturunan-keturunan yang soleh, sebagaimana lahirnya Ismail alaihissalam. Hari ini kita rindu mendapatkan anak-anak soleh seperti karakter Nabi Ismail alaihissalam. Masyarul muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita banyak berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah itu, kata Allah, la'allahum yatafakkarun, agar orang dapat mengambil iktibar dan pelajaran dari setiap kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.